Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski mantan kelihatannya sudah bahagia bersama orang ketiga, tapi dia masih sering nangis-nangis teringat kamu, kangen kepadamu. Ini tandanya. Jadi kita selalu bersedih ya, melihat apa yang mantan posting di media sosialnya. Melihat postingan orang ketiga bersama mantan di media sosial mereka ya. Jadi maka karena itu ya, saya selalu bilang tuh ya, mengintip media sosial mantan itu sama sekali sudah tidak ada manfaatnya untuk kita ya. Malah membuat kita semakin bersedih, membuat kita jadi kehilangan semangat ya, membuat kita menjadi seseorang yang tidak produktif ya. Kalau kita sedih, kita lemes, tidak semangat ya, bekerja juga jadi kehilangan semangat, yang masih sekolah, yang masih kuliah juga kehilangan semangat, dan seterusnya. Akhirnya segala sesuatu dalam hidup kita jalan di tempat ya. Yang kuliah tuh teman-teman lulus kuliah, bekerja, terus menikah ya. Sementara kita masih begitu-begitu saja. Karena apa? Karena kita kehilangan semangat. Kita kehilangan semangat kita karena kita mengintip media sosial mantan atau orang ketiga, dan kita melihat mantan bahagia di sana. Nah, jadi seharusnya itu yang bisa kita kelola dulu dengan sebaik-baiknya ya. Bagaimana caranya kita bisa mencegah diri kita sendiri dari rasa ingin tahu yang sangat besar tentang kehidupan mantan. Karena dengan modal itu, ya kalau kita bisa menghindar mengintip media sosial mantan ya, kita bisa memanajemen rasa ingin tahu kita tentang kehidupan mantan, kita tidak perlu tahu apa yang terjadi dengan kehidupan dia, itu yang kemudian akan membuat semangat hidup kita, semangat kerja kita selalu terjaga. Kalau kita bersemangat, maka kita bisa menyelesaikan berbagai hal yang harus kita selesaikan. Kuliah bisa selesai, kan satu pekerjaan utama ya, atau satu tugas utama dalam kehidupan kita selesai. Kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Kita bisa bekerja, kalau kita sudah bekerja, kita bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi orang tua kita lagi. Dan ketika kita mandiri, kita bisa memilih apapun yang kita inginkan. Kalau kita sudah mandiri itu ya, kita punya pekerjaan dengan income yang besar, bahkan melebihi pendapatan orang tua kita bisa membeli berbagai hal yang kita butuhkan ya. Kita mulai mencicil beli rumah ya, mulai mencicil beli kendaraan dan seterusnya. Seiring kemandirian kita, maka kita bisa memilih apapun yang kita inginkan. Orang tua sudah tidak bisa lagi memaksakan kehendak mereka kepada kita ya, ketika kita sudah mandiri. Kita mau memilih siapapun untuk menjadi pendamping hidup kita, orang tua hanya bisa memberikan masukan, hanya bisa memberikan nasihat ya. Ketika kita belum mandiri, ya orang tua bisa memaksakan kehendak mereka. Misal masih kuliah ya, kita sudah pengen menikah, orang tua bisa memaksa ya, jangan dulu menikah,
selesaikan dulu kuliahnya, kan begitu. Nah, jadi itu keuntungannya jika kita berhenti mengintip media sosialnya mantan. Nah, sekarang ya, apakah yang kita intip di media sosial mantan itu? Sesungguhnya realitanya juga demikian. Mantan terlihat bahagia bersama orang ketiga. Apakah memang realitanya seperti itu? Kan belum tentu juga ya. Banyak orang yang memposting segala hal yang terlihat seakan-akan dia bahagia untuk mencitrakan bahwa dia bahagia di media sosialnya. Tapi realitanya justru bertolak belakang. Dia justru orang yang paling stres ya, paling menderita, sedang pusing ya karena memikirkan sedang tidak punya pekerjaan dan seterusnya. Tetapi di media sosial semua orang bisa mencitrakan bahwa dirinya bahagia dan baik-baik saja ya. Kan untuk mendapatkan foto ya agar kelihatan bahagia di media sosial tidak dibutuhkan energi yang besar ya. Cuma dibutuhkan waktu 1 menit untuk mendapatkan foto yang menunjukkan kita tersenyum dan sepertinya kita bahagia. Nah, jadi ya, orang yang benar-benar bahagia itu justru tidak pernah memamerkan kebahagiaannya di media sosial. Ya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Ya, banyak orang yang dari wajahnya itu datar saja, karena memang bukan tipe orang yang suka mengumbar senyum dan seterusnya ya. Tipe orang yang betul-betul pendiam, jarang tersenyum dan seterusnya. Tetapi hatinya betul-betul bahagia. Ya, dia punya pasangan yang mencintainya, dia punya keluarga yang bahagia, dia punya tabungan yang banyak, tetapi orangnya memang jarang tersenyum. Kalau foto kelihatannya ya begitu-begitu saja. Kita tidak tahu dia sedang pusing, sedang sedih, atau sedang bahagia. Ya, wajahnya itu ya datar-datar begitu saja, tetapi hatinya betul-betul bahagia. Ya, banyak orang yang kita tidak pernah tahu dia bahagia atau tidak karena di media sosialnya dia tidak pernah memposting tentang kehidupan pribadinya. Ya, tidak pernah tahu kita. Apakah dia bahagia? Karena bahkan dia tidak pernah posting tentang dirinya. Ya, dia share hal-hal yang bermanfaat ya. Dia share foto-foto pemandangan alam, foto awan, foto langit dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri dia. Padahal dia adalah orang yang sangat bahagia. Nah, jadi kenapa orang memasang iklan ya agar orang mengenali produk yang sedang dia tawarkan ya. Jadi kenapa iklan itu isinya selalu yang bagus-bagus ya. Ini produk kami nomor 1. Ini produk kami yang terbaik. Ini begini, ini begitu dan seterusnya. Agar orang membeli kan. Mosok pasang iklan tetapi yang diceritakan tentang keburukan dari produk yang dia hasilkan, kan tidak. Nah, itu kenapa orang memasang iklan, agar orang tertarik dengan produk mereka, mencitrakan sesuatu yang baik dari produk mereka. Orang menampilkan kebahagiaan di media sosial juga untuk mencitrakan bahwa dia bahagia. Kalau orang betul-betul bahagia, dia tidak butuh pencitraan di media sosial. Nah, maka apa yang kita lihat di media sosial mantan itu belum tentu realitanya sama dengan apa yang dia tampilkan itu, ya. Nah, sekarang apa tandanya jika mantan ternyata hanya kelihatan hanya mencitrakan saja bahagia di media sosial, tetapi aslinya dia justru masih sering nangis-nangis merindukan kita.
Nah, sebelum kita bahas apa tandanya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi tanda yang kita rasakan ya. Kita mencoba terus-menerus untuk tidak memikirkan mantan. Ya, kita berusaha melupakan mantan dengan cara mengisi berbagai kehidupan kita ini ya, kita isi nih kehidupan kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan, hobi-hobi, menekuni pekerjaan, menyibukkan dirilah ya, agar kita tidak kepikiran mantan. Dan kita berhasil untuk itu. Ya, kita bisa kembali kepada pekerjaan kita, kepada hobi kita, dan seterusnya. Tetapi, seringkali, ya, kita sedang ngobrol nih dengan teman-teman kerja kita. Tiba-tiba kita teringat kepada mantan. Tiba-tiba saja. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita tidak sedang memikirkannya. Tidak ada hal yang ada di sekeliling kita ini yang bisa membuat kita teringat kepada dia. Tiba-tiba saja kita teringat kepada mantan. Nah, itu adalah tanda bahwa mantan sedang memancarkan energi yang amat sangat besar dari hati dan pikirannya kepada kita. Dia sedang sangat fokus kepada kita ya. Jadi orang nangis-nangis tuh, dia fokus tuh kepada apa yang sedang dia pikirkan. Sehingga energi yang dia pancarkan itu sangat besar. Kalau yang dia tangisi itu adalah orang, maka orang itu otomatis akan langsung merasakan karena energinya besar. Ya. Jadi saya sering membahas tuh ya, penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi, selalu terhubung. Energi dari wifi memancar, ya, maka laptop yang terhubung tadi bisa menerima sinyal internet dari wifi tadi. Nah, ketika kita sudah mengenal si mantan ini, apalagi sudah lama bersama dia, ikatan batin kita kan sangat kuat. Secara otomatis tanpa kita sadari, walaupun sekarang sudah berpisah, hati dan pikiran kita dengan dia selalu terhubung. Nah, tinggal seberapa besar energi yang dia pancarkan. Ketika mantan sedang fokus, ya, nangis-nangis itu fokus. Dia fokus memikirkan kita sampai nangis-nangis, maka dia memancarkan energi yang besar kepada kita. Dan kita merasakannya. Kita jadi langsung teringat kepada dia. Nah, begitu ya. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Mumpung kita dan dia sedang terhubung, kita bayangkan hal yang baik, ya. Tidak usah lama-lama. 5 menit begitu. Kita bayangkan dia datang minta kembali kepada kita. Dan kemudian kita aminkan apa yang kita bayangkan itu. Karena sesungguhnya apa yang kita bayangkan itu adalah doa kita. Ya, iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Jika kalian sedang berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika kita sedang terhubung dengan mantan, tandanya kita tiba-tiba teringat dia. Nah, kita tidak usah mengatakan, sudah, jangan diingat. Wong kita sedang teringat. Ya, kalau sedang teringat, khayalan kita, angan-angan kita, bayangan dalam pikiran kita, kita arahkan untuk memikirkan yang terbaik untuk kita dan dia. Nah, setelah kita bayangkan,
kita aminkan ya. Amin ya Allah, kabulkan apa yang ada di dalam pikiranku ini. Nah, insya Allah ya, dengan izin dan pertolongan Allah, ketika kita masih sering teringat mantan, itu tanda mantan sering teringat kita. Insya Allah, semoga kita dan mantan masih berjodoh. Insya Allah akan segera kembali bersama lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.